Mohon saya Antoni Bagus Sofia Indra Tanaka dengan 512198. Di sini saya akan menjelaskan tugas, dua soal uh, dari mata kuliah akuntansi keuangan Jepang, di mana dua soal pertama ini, soal pertama ini membahas mengenai depreciable asset hasil, dan soal yang kedua itu membahas mengenai consolidated net income upstream dan downstream sales. Di soal pertama, pada tanggal 1 April 2014, MAIBA sebagai eh, induk perusahaan itu membeli barang atau recycle ke anak perusahaan dengan kepemilikan sampai kepemilikan besar 80% dari anak perusahaan. Nah, di sini terjadi upstream. Jadi upstream itu ketika eh, induk perusahaan membeli barang atau apapun itu hasil produksi dari anak perusahaan, atau dapat dikatakan si anak perusahaan yang menjual barangnya ke perusahaan induk. Nah, dengan nilainya besar, ini biaya ya, kosnya itu 7.800. Nah, dan pada waktu yang sama, jadi book value-nya sebesar 7.300 dengan kumulasi dieksekusi sebesar 200.000. Ini Maibah menerapkan Maibah sebagai induk perusahaan itu menerapkan uh, metode double dislining ya untuk perhitungan depresiasi. Nah, juga pada apabila sama dengan pembelian ini, barang yang dijual itu atau yang paling dibeli oleh Maibah itu memiliki nilai guna atau nilai manfaat sebesar 10 tahun gitu, dengan tidak ada nilai residu. Terus si Cakra juga melaporkan net income sebesar 3,8. Pertama, kita mengkalkulasi depresiasi expense. Jadi sebelum kita mengkalkulasi, kita harus tahu dulu depresiasi expense dengan menggunakan double dislining method. Nah, karena MAIBA itu menerapkan hmm, metode ini gitu. Karena 100 kita kali 2 kan double dislining 200%, kita dari 10 dengan 20% kan 50. Nah, itu akan cari depresiasi prosesor program MAIBA, mana dia kan pembeliannya 7.800 miliar, kita kalikan dengan 20%. Nah, karena di sini April akan dimulai pada tanggal 1 April atau tahun, maka sampai Desember itu ada 9, maka ya otomatis digunakan selama 9 bulan dari 12 bulan. Jadi kita kalikan 9 per 12, maka katanya 420.000 dolar. Itu depresiasi untuk salarinya. Ya kan ini akumulasi book value-nya adalah 7.300. Kita kurangkan dengan akumulasi depresiasi besar 200.000. Terus baru kita kalikan dengan 20% depresiasi rate, karena mau tidak mau si anak perusahaan itu harus mengikuti atau harus ya harus mengikuti regulasi dari perusahaan. Jadi anak perusahaan itu harus menyesuaikan, atau dengan kata lain anak perusahaan itu harus eh, mengikuti kiblat dari eh, hidup perusahaan untuk eh, peraturan-peraturan secara umum. Oke, nah ini ketemu 2.100, kita kalikan 20%, kita kali, setelah itu baru kita kali dengan 9 per 12, maka ketemu sebesar 315. Terus depresiasi dari Minecraft kita kurangkan dengan depresiasi dari Jabra, akan ketemu besar 105. Nah, ini adalah
depreciation yang harus uh, tuh, dihapuskan nanti karena mau nggak mau ini adalah bentuk dari transaksi internal gitu. Antar anak perusahaan dan induk perusahaan. Terus hal yang kedua, calculate income from Jabra. Jadi kita kalkulasi pendapatan yang diterima Maiba dari Jabra itu. Nah, untuk apa, cara kotor ini, jadi pertama kita harus menghitung dulu berapa sih total kepemilikan net income dari Maiba sendiri atas Jabra, yaitu sebesar 3.040.000. Dari 3.800.000 kita kalikan 80% sebesar kepemilikannya, semua 3.040.000. Nah, ini adalah kayak bisa dikatakan tuh pendapat kepemilikan um, kotor gitu, karena belum dikurangi dengan unrealized gain, atau bisa dikatakan tuh kayak apa, transaksi-transaksi yang mempengaruhi gitu loh. Transaksi internal itu kan harus dikurangi kan, harus mengurangi dari income. Nah, eh, ketemu 3.040.000, terus kita harus menghitung dulu eh, ini untuk depreciation-nya ini kan di sini di 7.800 ini kita kurangkan dengan 2.300.000, ya di 300 berapa dengan 2.200.000. Nah, ini akan dapat jadi kayak dasar untuk analis gini gitu. Karena cara transaksinya terus kita kalikan dengan 80%, jadi sini kita kalikan 80%, maka ketemu sebesar 560.000. Nah, ini adalah unrealized gain yang nantinya itu akan mengurangi net income uh, dari Jabra yang akan didapatkan oleh Maida. Terus ini juga ada decimal decimal information itu kayak ya pengakuan yang dapat saat itu. Nah, itu dapat dari 700.000 ini. 700.000 kita kalikan dengan 20%, terus kita kali dengan tadi penggunaannya bulan 9 bulan selama dari 12 bulan, kita kalikan dengan 80%, 84.000. Baru kita itu mata kalkulasi 3.040.000 kita kurang dengan 560, baru kita kata dengan 84.000. Namun income secara bersihnya, income secara bersih itu bisa 2.564.000. Ini soal yang kedua, di sini tuh ada data pendapatan dari PAM dan juga SAN. PAM itu sebagai induk dan SAN itu sebagai anak perusahaan. Di mana PAM itu memiliki 80% dari SAN. Data dari 2016 hingga 2019. Di sini PAM mengakuisisi SAN pertanggal 1 Juli 2016 dengan biaya 40.000. Nah, terusan 40.000 estimate to a reduction of plan aset. Di 40.000 ini tuh bentuk net aset, plan aset dengan masa guna atau nilai guna sebanyak 10 tahun. Di sini pada tanggal 1 Juli 2016, Santo menjual eh, land dengan cost sebesar 25.000 per PAM. Jadi di sini terjadi upstream ya. This land was dijual kembali oleh PAM sebesar 35.000 di tahun 2019. Pantesan di sini pada di tahun selanjutnya di tahun 2017 ini PAM menjual machinery ke perusahaan. Nah, kurang lebih terjadi downstream karena induk perusahaan menjual barangnya ke anak perusahaan dengan nilai buku sebesar
75.000. Jadi dijual 100.000 dan dengan nilai bukunya 75.000. Dan juga ini terdepresiasi per tahunnya sebesar 20.000. Terus di sini pada tanggal 31 Desember 2018, inventory include 8.000 unrealized profit on merchandise accrued from Sun dari di 18 jenis merchandise berasal dari tahun kemarin 2019. Jadi ada kayak barang itu persediaan di mana pada tahun 2018 itu terdapat tidak terjual tapi belum terjual semuanya kayak itulah. Kan baru terjual lagi di tahun setelahnya itu di 2019. Nah, oke. Kita hitung kita respect to calculate the consolidated net income. Jadi di sini kita tambah kita ada berbagai informasi yang kita perlukan ya seperti pump spread income dapat dari UPI 4 tahun selama 4 tahun dari 2016 hingga 2019. 2016 200.000, 2017 150.000, 2018 40.000, dan 2019 sebesar 120.000. Terus nah ini eh, dari ini net income ini kita kalikan dengan 80% karena PAM itu mempunyai kepemilikan atasan atasan sebesar 80%. Kita kalikan, kita coba kalikan 80%, kalikan 80%, kalikan 80%, hasilnya 60 kali 80%, 70 kali 80%, 80 kali 80%, dan 80 kali 80%. Nah itu size, size per aset. Jadi kan di sini penggunaannya kan usul 10 tahun, berarti kan 40.000 kita bagi 10, ya otomatis karena 2016 sampai 2019 itu masih mencakup dari 10 tahun, maka selama 2016, ya 2016 sampai 2019 itu teramortisasi sebesar 4.000 per tahun ini. Terus di sini, nah ini ada unrealized profit sebesar eh, 4.000, jadi 4.000 itu didapat dari ini. Akan sini 25.000, ya kan kosnya 25.000 sampai terjualnya 30.000. Kalau kan eh, realisasi sebesar unrealisasi sorry unrealized sebesar 5.000. Nah, 5.000 kan itu masih ada 20% dari kepemilikan NCI atau non controlling interest. Maka yang kita cari kan cuma yang controlling interest doang. Nah, maka kalikan 5.000 kita kalikan 80% ketemu 4.000, dan di sini Hasan di sini terjual kembali sebesar eh, dengan jumlah yang sama dengan 5.000, otomatis terrealisasi kan baru kita kalikan juga dengan eh, 80%, maka terrealisasi sekitar 4.000 sini. Jadi 2016 belum terrealisasi, dan terjual kembali di tahun 2019 dengan terrealisasi dengan jumlah yang sama. Penilaian sini. So, di sini kan ini unrealized ini kan ini juga terjadi unrealized dalam konteks dan ini di sini terjual 100.000, kembalinya 75.000. Maka di sini kan ada keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 25.000. Nah, maka ya karena di sini dari PAM sendiri ya, dari induk perusahaan juga anak, padahal di sini nggak ada kayak kita kalikan 80% ini karena semua adalah kepemilikan dari IPAM sebagai induk perusahaan. Terus recognition of gain. Nah, di sini kan um, ini kan ada selisih tadi 25.000 kan. Terus ini kan terdepresiasi sebesar 20.000 per tahun. Pas 100.000 kita bagi 20.000 kan dapatnya 5 kan gitu. Nah, jadi 5 tahun gitu kan. 5 tahun karena relasi 25.000, maka kita bagi 5 gitu. Nah, kita bagi 5 ya temu 5.000 ya.
Kenapa ke UK? Karena ini, dari em, di, di sini keterangan dari 2017 hingga 2018, ya, itu tuh mulai kayak terrealisasi gitu loh, bertahap. Ya, ya di sini ada recognition of ini 5.000 selama 3 tahun gitu loh. Nah, itu ada profit di sini juga ada kita buat upstream. Nah, ini loh, tahun 8.000 ya, kita punya 80% kepemilikan bank tahun 2012 kan terrealisasi di tahun 2012. So, sampai sampai tahun dari 2016. Maka ini akan terrealisasi sebesar 6.400 sesuai dengan kepemilikan saham atasan sebesar 80%. Ada rencanakan saja ini di tahun 2016 1.248, 2017 130.000, 2018 106.600, 2019 sebesar 211.400 dolar. Sekian dari saya, terima kasih.